Selamat malam dan selamat bertemu kembali di malam minggu doa belia hari yang ketiga. Sebelum kita memulakan minggu doa belia kita, mari kita nyanyi beberapa lagu. Lagu yang pertama kita mari kita nyanyi hari ini, ulang 2 kali. Sing. Lagu kedua kita nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Doa belia hari yang ketiga. Baik, bagi memulakan acara ini, mari kita semua berdiri dan menyanyikan lagu yang kita Lalu Besar Kasih Tuhan. Selepas lagu ini dijemput kalian untuk berdoa, doa pembuka. Mari kita berdoa. Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi
Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih, Kau tebus hidupku. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, itu makan kepada yang telah kita terima kasih karena acara ini. Dan berkatilah kami, dan kami berdoa dalam Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat datang dan selamat malam kepada kita semua. Oke, malam ini adalah malam ketiga kita berkumpul di gereja ini untuk mendengar pelajaran yang bertemakan tentang kasih. Pada malam ini tajuk yang akan saya sampaikan ialah mengasihi harus mengampuni. Tapi sebelum itu kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena bimbingan Engkau sepanjang hari ini sehingga pada malam ini kami dapat berkumpul di gereja ini untuk mendengar firman Engkau. Berikan kekuatan kepada saya Bapa, saya tidak dapat menyampaikan pelajaran ini tanpa adanya bantuan daripada Engkau. Dan biarlah Engkau bersama dengan kami dalam gereja ini, supaya apa yang disampaikan sebentar nanti akan dapat dipahami. Terima kasih karena mendengar doa ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, mengasihi harus mengampuni. Mengampuni ini ialah satu perkara yang boleh dikatakan mudah atau tidak mudah. Dia bilang sebebeb, saya cerita sama dia bilang kalau sepandang saya buat salah, saksi ampun juga dia bilang sebebeb. Tapi kalau dalam kita punya kehidupan, kita tengok kalau orang itu bersalah sama kita, dia punya kesalahan besar, mungkin agak sukar kita kasih ampun. Kalau contohnya ada orang pelanggar mutu si bebek, lepas itu orang tidak minta maaf, sampai bila-bila saya tidak kasih tidak kasih ampun tuh, beb. Oke, sebelum itu di akhir pelajaran ini akan ada hadiah, jadi dengar dengan dengan bersungguh-sungguh. Oke, pada malam ini ada dua orang tokoh yang ingin saya ceritakan dalam pelajaran yang telah diberi. Ada dua orang tokoh. Satu tokoh kita mungkin tidak kenal, dan satu tokoh itu kita sudah biasa dengar. Tokoh yang pertama nama dia ialah Bill Buckner. Saya rasa tidak yang pernah dengar dengan Bill Buckner. Ini ialah seorang pemain baseball. Baseball itu kalau dulu di tempat kita ini baseball itu main rondes. Sekarang saya rasa budak-budak ini tidak tahu nih. Tahu budak-budak main rondes? Kalau kami dulu masa kecil-kecil sana siapa dia yang main? Dia pakai satu bola dan satu pemukul. Itulah main rondes. Jadi Bill Buckner ini seorang pemain rondes di Amerika. Kalau di Amerika main rondes ini dia punya taraf dia punya setaraf itu bola sepak. Kalau di tempat kita sini ini rondes macam tidak orang tahu. Mungkin adalah orang-orang yang suka mungkin dia tahu lah. Tapi kalau yang orang-orang biasa itu tidak tahu. Tapi kalau sebut bola sepak semua tahu. Tapi kalau ini baseball ini di Amerika semua orang tahu. Dia punya gaji pemain dia setaraf dengan gaji pemain bola sepak. Kalau yang pemain bola sepak yang gaji dia yang rendah-rendah itu mungkin kalah lagi tuh oleh pemain rondes yang pemain baseball yang terkenal di Amerika. Jadi Bill Buckner ini dia seorang pemain yang pemain harapan dalam dia punya klub. Nama klub dia ialah Red Sox. Itu nama klub dia. Jadi dia pernah memenangi pemain terbaik. Kalau kita dengar bola sepak, pemain terbaik selalu kita dengar siapa?
Ronaldo, semua kenal Ronaldo kan, Messi. Lebih kurang begitulah si Bill Buckner ini. Dia jadi pemain terbaik, tapi kita tidak tahu sebab kita tidak ini Ronaldo ini baseball ini tidak terkenal di tempat kita. Oke, dia juga pemain harapan di dalam klub dia, dan dia telah membantu pasukan dia untuk menangi beberapa gelaran. Oke, pada satu masa ada satu pertandingan. Pertandingan ini ialah pertandingan akhir di antara klub si Bill Buckner dengan ada satu klub lain, yaitu New York Mets. Kedua pasukan ini bertanding dan sampai di pusingan akhir penentuan untuk menang sudah ini. Jadi dalam ronde ini apa itu? Kalau berapa jauh bola yang kita pukul itu, dia menentukan keberhasilan kita untuk mendapat marka yang lebih tinggi. Jadi Bill Buckner ini dia pukul bola yang melontar pada dia begitu jauh, dan dia boleh buat home run. Kalau dalam baseball ini home run itu maksudnya dia boleh buat satu pusingan lengkap. Jadi marka dia agak tinggi lah. Oke, Bill Buckner dekat sudah sampai di tempat apa itu checkpoint akhir, dekat menang sudah, tapi dia tidak sampai. Dia terlanggar kaki, dia langkah satu kaki dari sendiri, akhirnya dia jatuh. Jadi pasukan lawan tadi dorang dapat tangkap bola, karena badan matilah. Jadi maksudnya tidak marka, mati. Kalau dalam game dipanggil mati kan, maksudnya sudah out. Jadi disebabkan itu pasukan Bill Buckner yaitu Red Sox telah kalah. Dekat sudah menang, tapi sebab dia langgar kaki dia sendiri, akhirnya tidak sampai dan dorang kalah. Disebabkan itu penyokong di dalam stadium tempat pertandingan itu semua marah kepada si Bill Buckner. Biasalah kan kalau macam kita pergi stadium, kalau ada yang tidak puas hati itu bising di stadium itu. Begitulah dia punya keadaan. Jadi Bill Buckner pun dia ingat dalam stadium itu sejak. Jadi bila dia sudah balik rumah, besok dia pergi kedai, pergi pekan, dia dengar lagi orang bercerita pasal dia. Pasal dia punya kesilapan. Sampai ada yang kecam dia. Dia pergi mana-mana pun semua orang cakap pasal kesilapan si Bill Buckner. Jadi disebabkan tidak tahan dengan itu, maka dia pun berpindah tempat. Dia pada waktu itu dia tinggal di Boston, tapi dia telah pindah di Idaho. Idaho ini satu kawasan di Amerika Serikat juga. Oke, bila dia sampai di Idaho, dia berada di sana selama 2 dekad. Siapa tahu 2 dekad itu berapa? Berapa lama? 20 tahun. Dia berada di sana 20 tahun. Lebih tepat 22 tahun. Jadi pada tahun 2028, yaitu selepas 20 tahun si Bill Buckner pergi ke Idaho, dia dapat mendapat jemputan daripada klub lama dia, yaitu Red Sox. Jadi dia dapat jemputan untuk sebagai pemain yang kira legend. Jadi dia akan dipanggil di stadium tempat lama dia, dan bila dia masuk, dia dapat temukan gemuruh. Jadi maksudnya dorang sudah lupa sudah kesilapan si Bill Buckner sebelum itu. Macam kita punya apa juga kan, kalau di sini Sabah kita punya legend bola sepak. Siapa tahu legend bola sepak? Matlan Marjan. Matlan Marjan ini dulu dia ini harapan Sabah nih. Tapi disebabkan dia ambil rasuah dengan beberapa orang kawan dia, maka dia tidak dibenarkan bermain untuk berapa lama. Tapi kalau kita dengar sekarang orang cakap-cakap masih banyak sanjung si Matlan. Dorang panggil Matlan ini legend.
Jadi begitulah situasi si Bilbakna pada waktu itu. Orang anggap dia legend sebab sebelum ini dia sudah membuat pasukan dia terkenal. Maksudnya dia telah mendapat keampunan. Oke, itu cerita Bilbakna. Habis cerita Bilbakna, kita tengok cerita pasal Rasul Petrus. Rasul Petrus ini semua kita tahu kan, dia ini pada mulanya seorang penjala ikan. Dan dia telah banyak nampak mukjizat yang Yesus telah buat. Oke, bagaimana dia jadi seorang pengikut Yesus? Pada satu hari dia merambat ikan, menjala ikan. Tetapi tidak ikan dia dapat. Kebetulan Yesus lalu di tempat itu dan dia nampak mungkin dia nampak si Petrus ini terdapat ikan, jadi ada beritahulah, kau pergi sana dalam sikit, dia bilang. Dalam sikit, lepas itu kasih tabur jala kau. Jadi si Rasul Petrus buat, dan bila dia angkat dia punya rambat penuh dengan ikan sampai terkoyak lagi, dia bilang. Maksudnya terlampau banyak. Oke, ada satu ketika lagi semasa di Tasik Galilea, Petrus dengan murid-murid yang lain, pada waktu ini Petrus sudah jadi murid Yesus sudah. Ada ribut kuat melanda dan mereka sedang berada di Tasik. Dan sehingga ribut itu boleh mengancam perahu si Petrus ini. Dan tiba-tiba dorang nampak satu lembaga datang. Jadi dorang pun takutlah sebab dorang ingat hantu. Tapi siapa yang datang itu? Itu ialah Yesus. Jadi Yesus cakap, jangan risau. Saya adalah Yesus, dia bilang. Jangan takut. Bila Petrus tahu yang itu ialah Yesus, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, jika itu adalah Engkau, suruhlah saya datang kepadamu di atas air. Si Petrus mau berjalan pergi tempat Yesus di atas air. Dan Yesus mengatakan yang dia boleh berjalan. Marilah datang dekat saya, dia bilang. Dan Petrus berjalan, dia sampai di tempat Yesus dalam keadaan laut yang bergelora. Itu ialah salah satu juga keajaiban yang Petrus telah alami dengan Yesus. Dan ada beberapa lagi keajaiban yang Petrus sudah nampak mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Oke, kalau Yesus ini satu pasukan, dia ada pemain-pemain dia. Maksudnya ini dia punya murid-murid itu ialah pemain-pemain dia. Oke, ada satu ketika semasa Yesus makan malam dengan murid-muridnya. Ini ialah saya ingat ini ialah waktu makan malam terakhir gitu. Jadi Yesus katakan yang dia akan disalibkan, dia akan mati, tapi selepas itu dia akan bangkit kembali. Dan dia juga katakan yang ada di antara kamu yang akan tergoncang iman kamu karena saya dicekal. Dan murid-murid dia semua tengok saling memandang antara satu sama lain. Orang cakap, saya setia kepada Yesus, saya setia tidak mengaku yang orang punya iman akan goncang. Petrus juga menafikan yang dia akan menafikan tuannya. Tetapi Yesus cakap, sebelum ayam berkokok 3 kali sudah kamu menafikan saya, dia cakap. Oke, saya rasa kita tahu cerita itu di mana selepas Yesus ditangkap, dia dibawa ke rumah imam itu. Lepas itu dia diletakkan di satu tempat dan dikelilingi oleh orang-orang, termasuk
Petrus juga ada di sana. Dan bila ada orang kenal si Petrus ini, dia cakap, kamu salah satu murid Yesus kan, dia bilang. Tapi Petrus tidak mengaku. Nah, itu ialah penafian pertama yang dibuat. Lepas itu dia jalan lagi, dijumpa lagi. Ini saya nampak sama-sama dengan Yesus, dibilang. Tapi Petrus dia menafikan juga, tidak, saya tidak bersama-sama dengan dia bilang. Dan ada yang kali ketiga pula, ini dia punya bahasa dia lebih kurang si Yesus, dia bilang. Kamu ini tentu salah satu daripada Yesus, dia bilang. Ini orang, tapi si Petrus tidak mengaku. Nah, selepas kali ketiga dia cakap dia tidak kenal Yesus, maka berkokoklah ayam. Dan dia ingat yang Yesus sudah cakap yang sebelum ayam berkokok, kamu akan menafikan saya sebanyak 3 kali, dia bilang. Jadi bila dia ingat itu, maka dia pun rasa apa? Dia menangis. Dia menangis, mungkin dia rasa kesal. Sebab sebelum itu dia cakap dia tidak akan menafikan Yesus, tapi last dia tidak buat seperti apa yang dia cakap. Oke, selepas itu selepas Yesus telah bangkit daripada kubur dia, mereka telah berjumpa di Galilea, dan Petrus pun ada di sana sekali. Oke, dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 di sini mengatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi saya lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, Petrus ini kalau kita tengok cerita dia ini seorang pengikut yang setia selepas Yesus diangkat ke surga. Dia meneruskan perjuangan Yesus untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia ini. Dan dia ini salah seorang yang mati dengan apalah kita panggil, dengan tragik. Dia disalib dengan terbalik. Dia sebenarnya disalib dengan macam Yesus, tapi dia bilang saya tidak layak disalib macam itu. Saya mau disalib terbalik, dia bilang. Jadi dia mati dan dia disalib terbalik. Oke, sama seperti Petrus tadi, Bilbaknya juga dia telah mendapatkan ampunan daripada kalau Petrus dia mendapatkan ampunan daripada Yesus, dan Bilbaknya dia mendapatkan ampunan daripada masyarakat di tempat dia bermain pada mulanya. Jadi kisah Petrus ini mengajar kita bahwa kita kalau kita mengasihi harus mengampuni. Perhatikan bahwa Yesus mengampuni Petrus walaupun melakukan kesilapan dan kegagalannya. Jadi Petrus ini dia sudah melakukan satu kesilapan, yaitu dia menafikan Yesus. Tetapi Yesus selepas itu dia mengampuni Petrus dan dia mengasihi Petrus. Dia mengampuni karena dia mengasihinya. Anda mungkin juga telah melakukan kesilapan yang sama, tapi Yesus yang sama telah mengampuni
Petrus turut mengampuni Anda. Oke, kisah ini telah mengajar kita untuk mengampuni, sama seperti Yesus. Tuhan Yesus memberi pertolongan kepada Petrus walaupun dia melakukan kesilapan. Begitu juga Anda dan saya mesti bersedia untuk memaafkan ataupun mengampuni. Oke, kita semua pun kita boleh meminta keampunan daripada Yesus dan dia pasti mengampuni. Dan kita pun kalau ada orang yang kita sakit hati, kita sepatutnya bersedia untuk mengampuni mereka seperti Yesus juga mengampuni kita punya kesalahan. Oke, itu saja pelajaran pada malam ini. Saya harap semua dengar, sebab selepas ini ada 5 soalan. Sudah saudara Daniel? Sudah. Oke, soalan pertama yang paling senang. Siapakah Bill Buckner? Datang sini semua jawab. Bebek angkat tangan sini. Si Bebek dulu angkat tangan senampak. Siapa yang mau jawab? Oke, balik. Siapakah Bill Buckner? Pemain baseball. Pemain baseball, ulang betul. Dapat hadiah. Oke, soalan kedua. Siapa yang paling dulu? Siapa yang dulu angkat tangan, itu yang Anda panggil. Bagaimanakah kisah Bill Buckner serupa dengan kisah Petrus? Siapa berani jawab? Macam mana kisah si Bill Buckner ini serupa dengan kisah Petrus? Bilina ini. Bilina angkat tangan senampak. Dia dapat pengampunan kali sama macam si Petrus. Betul, Komandan. Oke, soalan ketiga. Kalau bilang mau jawab, kamu begitu saja. Apakah yang boleh kita pelajari daripada kedua-dua cerita tadi? Bebek. $50 perkataan. Bebek. Ya. Ini kebat beneran. Masih kebat siapa? Ya, yang kita boleh pelajari ialah walaupun orang menyakiti kita, kita harus mengampuni dia. Sama seperti Yesus, dia mengampuni Petrus walaupun sudah menyangkal Yesus 3 kali. 50 besok lagi. Baru 20. Oke, betul. Yang nanti kalau yang ada yang sudah dapat angkat tangan, kalau saya nampak yang lain bisa pilih yang lain. Nah, oke, soalan nomor 4. Berapa kalikah Yesus bertanya Petrus? Dia punya pertanyaan ialah, adakah engkau mengasihi aku? Berapa kali dia tanya? Ini. Tiga kali, betul. Oke, soalan terakhir.
Ini soalan yang paling senang. Bagaimana si Petrus mati? Ini aku tahu angkat tangan. Karena salib terbalik bilang. Karena salib terbalik bilang. Karena salib terbilang. Terbalik. Terbalik bilang. Terbalik. Oke, oh itu loh, karena salib terbalik. Oke, tak sini nanti. Pergi. Oke, dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhirlah pelajaran pada malam ini. Tuhan